Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rizky Sawer Channel. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa subscribe ya. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan Polaris Office pada ponsel. Jadi di sini tujuannya adalah kita dapat membuat presentasi, mengetik berupa data dengan menggunakan handphone. Jadi tidak perlu menggunakan komputer karena Ananda yang belajar di rumah mungkin tidak semuanya memiliki komputer atau laptop, sehingga ibu carikan solusi. Kita akan coba buat presentasi ini menggunakan ponsel Ananda masing-masing ya. Pertama tentu Ananda perlu mendownload aplikasinya terlebih dahulu. Di sini ibu menggunakan Polaris Office ya. Ini dia ikonnya. Oke, ini adalah bentuk tampilan awal dari Polaris Office. Jadi di sini untuk membuat file presentasi, Ananda tinggal mengklik tanda tambah di bagian sini, maka akan keluar beberapa pilihan. Yang pertama ada dokumen, katanya ada XLS, ini dokumen untuk Word ya. Yang XLS itu untuk Excel. Kalau PPT itu adalah PowerPoint yang akan kita buat. Nah, jadi kita tinggal ambil yang PPTX di sini. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bagian template. Nah, di sini kita bisa gunakan semua template yang ada di sini gratis. Selanjutnya, tapi kalau Ananda tidak mau menggunakan yang template ini, Ananda bisa bikin dari tampilan awal yang kosong seperti ini, ambil yang kosong. Ya, tapi kalau tidak, Ananda bisa gunakan yang sudah ada modelnya seperti ini. Contoh misalkan hari ini kita coba pakai dulu template yang ini, business plan. Ya, kita buka bagian business plan. Nah, ini adalah bentuk tampilan Polaris Office setelah kita mengklik template yang kita gunakan tadi. Ini adalah bentuknya. Di sini Anda bisa perbesar, bisa diperkecil kalau terlalu besar. Jadi kalau terlalu kecil boleh nanti dibesarkan seperti ini. Jadi bagian-bagian yang mau kita edit itu bisa lebih jelas. Ya, di sini ini kan ada beberapa tag nih, satu, terus yang di bagian yang berwarna hitam satu. Kita bisa edit isi teksnya di sini dengan cara double klik saja di sini, maka nanti bagian papan pengetikan kita akan muncul ya, seperti contoh ibu ini ya. Selanjutnya Anda bisa di delete saja seperti ini. Nah, jadi kita delete saja tulisan yang di dalam kotak tadi. Selanjutnya kita ganti dengan judul presentasi kita. Misalkan hari ini kita buat judulnya mengenal dengan mengetik tentu semampunya Anda seperti mengetik di ponsel masing-masing ya. Contoh seperti ini. Nah, seperti itu. Lanjut, kita akan edit bagian selanjutnya yang di bagian kotak yang berwarna hitam. Oke, sekarang kita akan coba isi teks di kotak kedua yang di bagian yang hitam tadi. Selanjutnya ibu akan isi di sini, disusun oleh siapa gitu. Ya, bisa kita ketik seperti biasa saja sesuai dengan yang ada di keypad kita. Seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita juga bisa edit tulisan ini ya.
Nah, selanjutnya ini kan kita sudah mengetik tadi di sini disusun oleh siapa. Selanjutnya bisa kita tambahkan ukuran dari teks yang bagian kita ketik tadi. Caranya cukup ambil bagian panah ke atas ini, yang ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada banyak pengaturan yang bisa kita lakukan. Contoh, di sini berarti kita sedang menggunakan ukuran yang 11 fontnya ya. Habis itu bisa kita tambahin ukurannya, misalnya kita ambil dengan klik panah ke kanan untuk tambahin ukurannya. Kita bisa lihat segini besarnya. Kalau oke berarti cukup. Nah, di sini kita bisa ganti jenis tulisannya. Di bagian atas ini ada banyak sekali jenis-jenis tulisan. Ananda bisa pilih dan klik salah satunya seperti ini. Ini contoh tulisan yang sudah teredit tadi ya. Selanjutnya kita akan lihat ke bawah. Nah, ini bisa diganti warna fontnya dengan mengklik warna font di sini. Nah, misalkan kita mau pakai warna hitam, maka hasilnya seperti ini. Ya, lanjut lagi. Bisa juga kita atur perataan teksnya. Kalau sekarang kan dalam kondisi rata tengah ya. Ini dia. Anda bisa ambil rata kiri kanan seperti ini. Rata kiri, rata kanan, rata tengah. Untuk bagian ini sebaiknya Ibu sarankan pakai yang rata tengah dulu ya, atau sesuai dengan layout yang kita punya. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya. Kalau mau keluar tinggal diklik aja panah ke bawah tadi. Nah, selanjutnya teks kita sudah jadi. Untuk slide yang pertama, kita bisa atur susunan dari teks kita ini. Misalkan yang ini kita geser ke sebelah atas sedikit, contoh ya. Ini bisa dipindah-pindahin saja, mau ke kiri ke kanan sesuai dengan yang kita mau. Misalkan sekarang kita mau kasih di sebelah sini saja, ya, seperti itu. Lanjut. Nah, coba sekarang kita pindahkan ini ke sebelah kanan. Ya, caranya cukup dengan mengklik seperti ini, lalu kita arahkan dia ke tempat yang kita mau. Ananda kalau terjadi nggak mau dipindahin Bu, harap bersabar karena memang jenis touchscreen kita itu kan agak sensitif ya. Jadi kalau kita geser-geser agak susah, itu karena kita menggunakan handphone, jadi dimaklumi saja. Jadi harus terbiasa saja kuncinya dengan menggunakan touchscreen yang ada pada Android kita masing-masing ya. Tapi mungkin sepertinya lebih cocok di bagian sini. Lanjut, Ibu pengen edit lagi yang bagian ini, bagian atas, dengan cara mengganti jenis tulisannya. Jadi pertama kita boleh blok dulu, double klik pada tulisan, lalu pilih semua pada tampilan yang ini. Lalu kita ambil jenis fontnya seperti tadi yang di atas, font size ya. Nah, ini adalah font. Bisa dirubah di sini jenis huruf mana yang kita inginkan. Misalkan ini yang akan kita gunakan. Terus kita buat dia jadi rata tengah biar balance dengan tulisan yang di bawah tadi. Lanjut, kalau sudah tinggal diselesaikan saja seperti ini. Ini mau digeser ke tengah biar lebih balance seperti ini ya. Oke, ini untuk tampilan awal. Nah, sekarang kita bisa lanjutkan dengan memberi transisi. Ya, transisi itu adalah pergerakan untuk setiap slide itu berpindah dari satu slide ke slide lain. Ya, caranya adalah dengan mengambil klik panah bawah yang tulisan beranda ini, lalu kita ambil transisi seperti ini. Nah, ini adalah kotak pilihan transisi. Lalu di sini kita ambil transisi yang ini. Nah, kita pilih mana jenis transisi yang ingin kita gunakan. Contoh satu dulu ya. Ini kita klik saja. Nah, nanti ditampilkan itu. Nah, seperti ini nanti hasilnya.
Ya, kalau tidak suka boleh ganti dengan jenis yang Ananda sukai. Contoh, misalkan yang seperti ini. Nah, itu hasilnya. Ya, kalau sudah bisa ditutup saja, ditekan panah ke bawah yang ini, maka dia akan menutup. Nah, kita kan sudah menyelesaikan satu slide ya, maka kita akan bisa lanjut ke slide selanjutnya dengan cara klik bagian panah arah ke atas ini, yang ini ya. Maka di situ sudah kelihatan beberapa template bawaan dari background yang kita pilih tadi. Ada sudah disediakan di sini sampai 6 slide. Nah, sekarang kita bisa pilih yang mana yang mau kita gunakan. Contoh, misalnya saya nggak pengen gunakan yang nomor 2 ini, saya pengen nomor 3 aja langsung bisa. Jadi caranya nanti kita isi yang di sini, di bagian nomor 3. Misalnya saya nggak pengen yang nomor 1, yang nomor 2, boleh. Jadi caranya cukup dengan dihapus saja. Nah, ini nanti kita klik lama saja di bagian slide nomor 2, lalu kita ambil hapus. Nah, maka dia otomatis terhapus seperti ini. Lalu kita akan berada di slide kedua. Ini bentuk slide 2 kita. Ya, kita perbesar dengan cara zoom ukuran layar kita. Lanjut, di sini ada 3 kotak. Ibu pengennya pakai 2 kotak saja, jadi nomor 2 ini kita hilangkan. Jadi tinggal diklik saja, terus kita hapus seperti ini. Ya. Nah, di sini kita bisa isi data seperti tadi. Kita ketikkan dulu di bagian atas ini, nanti double klik, terus kita hapus bagian yang tidak perlu. Di sini juga seperti itu, kita hapus, terus kita isi dengan teks yang ingin kita tambahkan seperti tadi. Ya, coba kita cobain dulu yang bagian atas ini. Caranya kita hapus dengan menekan delete pada keypad ya. Kalau Ananda langsung delete tadi pada tampilan yang pilihan itu, nanti kotaknya yang dihapus, bukan tulisannya yang dihapus. Ya, jadi kalau mendelete tulisan itu delete-nya pada bagian keypad kita. Nah, di sini kita bisa ketikkan judul baru, misalnya kita buat satu cara membuka, mengaktifkan ya, mengaktifkan lembar kerja Microsoft. Nah, sambil ngetik diatur huruf besar dan huruf kecilnya ya. PowerPoint, kita turunkan saja, PowerPoint 2016 seperti ini. Nah, selesai ya. Ini kan ada teks nih di bagian bawah, kalau mau digunakan boleh, kalau tidak boleh dihapus saja. Ya, misalnya kita pilih semua, terus kita potong. Maka dia juga akan hilang teksnya seperti ini. Lanjut, nanti di bagian sini juga akan kita berikan teks ya. Jadi sama seperti tadi. Anda silakan cobakan nanti di rumah menggunakan Android-nya masing-masing.